Oke, langsung mulai aja ya, Bio. Oke, langsung aja ya teman-teman. Gak perlu perkenalan, kita langsung belajar aja. Kita belajar SSD. Nah, apa yang didapat dari tutor ini, itu pemahaman dasar SSD, beberapa itu diringkas. Nah, di sini tuh bakal kayak overall jelasin rumusnya, kode, grafik, sama penjelasannya. Terus sama juga review quiz kedua kemarin. Terus yang ketiga itu nggak ada pembahasan UTS karena nggak ada source-nya di nggak ketemu. Nah terus penjelasannya tuh bisa ada yang salah karena dari pemahaman sendiri ya. Terus siap-siap bakal lama karena banyak pembahasan. Betul, bisa lihat aja kayak 92 page. Okay, what will I do? Itu basically just read the PDF and give a bit explanation gitu. Ini tuh how I study gitu. Pertama itu di PPT-nya, terus aku copy teksnya, terus aku taruh di ChatGPT, terus kalau masih kurang cari di YouTube, source-nya itu dari Inggris atau Indonesia juga bisa, terus revise. Oke, nanti kita bakal bahas dari modul 1 sampai modul 6. Oke, literally ngebahas PPT-nya. Jadi yang pertama modul 1 dan modul 2. Nah, dari PPT-nya itu langsung dirangkum aja ya. Jadi, statistika dan size data itu apa? Nah, kisah singkatnya itu dulu sebelum orang kenal data science, ada yang namanya statistika. John W. Tukey, dia bilang data itu penting. Kita harus bisa memahaminya. Lama-lama komputer itu makin canggih, data makin banyak, dan muncullah istilah data science. Intinya statistika plus komputer plus machine learning sama dengan data science. Nah, apa itu data science? Itu cara mengambil data, mengolahnya, lalu mencari pola untuk bikin keputusan. Kayak nyari tahu makanan favorit di kantin dengan ngelihat catatan pembelian harian. Nah, itu tuh butuh pemahaman tentang kemungkinan atau probabilitas, lalu perkiraan atau inferensi, sama prediksi. Nah, terus yang kedua konsep dasar statistika di data science. Nah, di statistika itu ngapain aja? Itu tuh ada statistika deskriptif, nyari angka penting dari data kayak rata-rata, atau mean, nilai tengah, median, angka yang paling sering muncul, modus, dan lainnya. Nah, terus ada juga sebaran peluang, yaitu ngitung kemungkinan sesuatu terjadi. Misalnya, peluang hujan besok. Terus ada inferensi statistik, gimana bikin kesimpulan dari data. Misalnya, apakah mie ayam lebih laku daripada bakso? Terus eksperimen juga, itu untuk nyoba-nyoba buat lihat hasilnya. Misal, kalau harga diskon 10%, bakal lebih banyak yang beli enggak gitu. Terus cara berpikir dalam statistika. Dalam berpikir dalam statistika itu ada frequentist sama Bayesian. Nah, di frequentist itu konsepnya itu kalau sesuatu sering kejadian, pasti peluangnya gede. Nah, kalau Bayesian, kalau ada info baru, peluangnya bisa berubah. Nah, contoh, kalau temen lo sering telat, lo bisa tebak besok dia bakal telat juga. Tapi kalau dia tiba-tiba bilang udah bangun pagi, bahkan lo bisa berubah. Terus statistika plus machine learning. Di situ tuh ada validasi, regresi, sama pohon keputusan, contoh-contohnya. Itu tuh ngecek apakah model prediksi kita akurat untuk validasi. Regresi itu buat nebak angka di masa depan. Terus kalau pohon keputusan, decision tree, itu kayak kalau A terjadi, lakukan B. Misal, kalau mendung, bawa payung. Selanjutnya, mengolah data dan visualisasi. Itu ada data wrangling atau beresin data, itu ada cleaning, transformation, normalisasi, sama reshaping. Cleaning itu bersihin data dari yang kosong atau salah, null value atau ya semacamnya. Terus ada transformation, ngubah data biar bisa dianalisis. Terus normalisasi biar angka nggak beda jauh skalanya. Terus reshaping, nyusun ulang data biar gampang diproses. Terus kita lakuin eksplorasi kan. Eksplorasi data ngeliat polanya. Kenapa? Biar tahu data itu kayak mana sebelum dipakai. Itu pakai apa aja? Pakai histogram, box plot, scatter plot. Histogram itu ngelihat sebaran data, bentuknya kayak gini.
Nah, kalau box plot itu ngelihat nilai yang janggal. Biasanya kan kita bisa lihat di sini ada pencilannya. Kalau ada pencilan, lebih baik dibuang atau ada juga suatu kasus yang nggak perlu dibuang. Terus scatter plot itu ngelihat hubungan antara dua hal. Terus korelasi itu ngelihat seberapa kuat hubungan dua hal. Misalnya makin banyak belajar, makin tinggi nilai ujian. Tapi itu nggak menjelaskan sebab akibatnya. Regresi nilai linear, nyari hubungan antara angka. Cara kerjanya itu gimana? Itu tuh dari persamaan ini. Y sama dengan B0 ditambah B1, X ditambah E. Maksudnya Y itu hasil prediksinya, misal nilai ujian. Itu hasil prediksinya. Terus X itu faktor yang mempengaruhi misalnya jumlah jam belajar. B0 dan B1 itu angka yang kita cari dari data. Terus E itu kesalahan, error. Karena nggak semua bisa diprediksi sempurna. Dengan untuk mau nyari B-nya ini, B1-nya, pakai rumus ini. Intinya itulah. Terus untuk nyari intercept Y-nya, yang B0-nya ini, pakai rumus ini. Gambar di atas itu OLS namanya, Ordinary Least Square. Artinya itu meminimalkan selisih kuadrat. Yang biasanya di grafik itu dijelasin itu kayak ada kayak jarak ke sini, jarak ke sana, gitu-gitulah. Ini kalau ini bentuk di matriks. Kalau di matriks bentuknya kayak gini rumusnya. Nah, asumsi regresi linear itu secara simpel, pertama hubungan antara X dan Y harus linear. Artinya kalau kita buat garis X versus Y, harus kelihatan pola lurus, bukan lengkung atau acak. Terus kalau hubungan tidak linear, hasil regresinya bisa menyesatkan. Atau kita bisa pakai model lain, kayak QDA gitu-gitu. Terus ada yang namanya suku galat acak atau error harus bebas dari nilai X. Maksudnya, kesalahan error yang terjadi tidak boleh tergantung pada nilai X. Kalau error tergantung pada X, berarti ada sesuatu yang belum dimodelkan dengan baik. Terus suku galat punya mean sama dengan 0. Dan ragam yang konstan, homoskedastisitas, itu nama lainnya. Mean-nya 0, artinya rata-rata error harus netral, nggak condong ke atas atau bawah. Terus ragam konstan atau homoskedastik itu variasi error harus tetap untuk semua nilai X. Kalau varians error berubah-ubah atau heteroskedastik, hasil regresinya jadi kurang kuat. Yang keempat, error harus independen, tidak berkorelasi satu sama lain. Artinya, error satu titik data tidak boleh dipengaruhi error titik lain. Kalau error saling berkorelasi, misal ada pola tertentu dalam error, modelnya bisa bias. Kenapa regresi linear itu perlu asumsi ini gitu? Kenapa asumsi ini penting banget? Kalau asumsi ini dilanggar, hasil regresinya bisa menyesatkan. Misalnya, kalau hubungan tidak linear, model linear bakal salah membaca pola. Kalau varian error tidak konstan, prediksi bisa lebih buruk di beberapa bagian data. Kalau error tidak independen, berarti ada pola yang belum dimodelkan dengan benar. Itulah kenapa sebelum pakai regresi, kita tuh harus cek asumsi-asumsinya dulu, supaya hasilnya valid. Ini yang biasanya dikasih proyeknya kan sama Bu Febri, yaitu kita biar tahu ini kita perlu asumsi untuk regresi linear dan sebagainya. Terus selanjutnya ada korelasi. Korelasi itu mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel, tapi tidak menunjukkan sebab akibat kayak tadi. Nah, ini cara ngitung koefisien korelasinya. Simbolnya R, rumusnya SX-nya dibagi SX kali SY. Untuk nilai R atau hasilnya antara minus 1 sampai 1. Kalau R-nya 1, hubungannya sangat kuat dan positif. Kalau R sama dengan minus 1, hubungannya sangat kuat dan negatif. Kalau R sama dengan 0, berarti nggak ada hubungannya. Dengan SXY, itu rumusnya ini. Jumlah dari XI minus X bar dikali YI minus Y bar per N minus 1. Nah, ini
untuk uji hipotesisnya. Tadi kan kita udah ketemu korelasinya nih berapa. Nah, terus kita mau nyari korelasinya itu signifikan apa enggak sih? Itu tuh untuk mengetahui apakah hubungan antara dua variabel yang tadi itu signifikan atau tidak. Kita gunakan uji hipotesis. Nah, kita pakai uji T. Hipotesis 0, misalnya tidak ada korelasi rho sama 0. Hipotesis alternatif atau H1-nya ada korelasi rho tidak sama dengan 0. Statistik ujinya ini R dikali akar N minus 2 per akar minus R pangkat 2. R-nya ini tadi korelasi yang kita cari tadi. Jika hasil T lebih besar dari nilai kritis itu tabel ya, maka kita taruhkan 0, artinya ada hubungan signifikan. Nah, ini ada lanjutannya. Yang tadi kan pakai T, yang ini pakai Z. Ini lebih general, dengan H0-nya rho sama dengan rho 0 versus H1 rho-nya tidak sama rho 0. Nah, statistik ujinya Z sama dengan akar N minus 3 per 2. N itu jumlah datanya, ln 1 plus R dikali 1 minus rho 0 per 1 minus R dikali 1 plus rho 0. Nah, statistik uji mengikuti sebaran normal baku. Sebaran normal ya biasalah. Normal tuh gaussian normal tuh kayak gini. Nah, bedanya uji T sama uji Z dalam uji hipotesis korelasi. Uji T itu kita pakai kalau jumlah sampelnya kecil, N kurang dari 30. Kenapa? Karena data sampel kecil itu cenderung lebih bervariasi. Jadi kita pakai distribusi T yang lebih fleksibel. Terus uji Z dipakai kalau jumlah sampelnya besar, N lebih dari sama dengan 30. Kenapa? Karena kalau sampel besar, distribusi T-nya itu mendekati distribusi normal. Jadi lebih praktis pakai Z, mengikuti distribusi normal baku Z. Bedanya, kalau korelasi biasa, R yang kita cari tadi, cuma mengukur hubungan antara dua variabel. Biasanya, misalnya pendapatan dan kepemilikan mobil. Tapi kita belum tahu apakah hubungan ini kebetulan doang atau nyata. Kita cuma tahu hubungannya aja, tapi kebetulan beneran atau bohong gitu loh. Lalu kita uji hipotesis korelasinya yang kita dapetin tadi, ngecek apakah korelasi itu signifikan atau enggak. Ini kayak memastikan bahwa hubungan yang kita lihat di data sampel juga berlaku di populasi. Analogi gampangnya, kamu lihat orang yang sering belajar nilainya tinggi, itu korelasi. Tapi kalau kamu nggak tahu apakah ini berlaku buat semua orang atau cuma kebetulan di kelasmu aja. Jadi kamu pakai uji hipotesis untuk ngecek apakah hubungan ini memang kuat dan bisa digeneralisasi. Kalau korelasinya signifikan, berarti hubungan itu valid, bukan cuma kebetulan. Nah, ini dia contoh kita nyari uji korelasinya. Yang mesti dibaca lah ini ya, males. Intinya, ini datanya, ini X, ini Y, dan seterusnya. Ini hipotesisnya, misalnya kita udah dapat R-nya 0,9 tadi. Terus kita cari Z-nya, Z lebih dari ini. Terus kita ketemu Z hitungnya segini. Yaudah, kalau Z hitungnya lebih kecil daripada Z tabel, maka H0 ditolak. Ya gitu lah. Itu cuma contoh cara nyari contoh soal Z aja. Tinggal masukin rumus lah gitu lah. Ini contohnya kalau kita mulai regresi secara manual ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Terus ini X minus X bar itu rata-rata. X ini data kita, jadi data kita dikurang dengan rata-ratanya. Terus ini juga untuk Y, terus ini dikalikan, terus ini dikuadratkan. Nah, terus kita jumlahin. Ini X barnya, ini Y barnya. Nah, carilah B1 itu. Masukin aja. Kita masukin ini ke sini, yang ini tadi ke sini. Terus kita masukin ini ke sini. Hasilnya ini. Nah, untuk B0, Y bar dikurang B1 kali X bar, itu tinggal masukin aja Y bar tadi ini, B1 tadi ini, terus X barnya ini. Nah, dapatlah B0-nya 35,95.
Nah, apa makna dari persamaan ini? 35,95, sebentar deh, kayaknya enakan ditulis aja deh. Y sama dengan uh, B1 dulu ya? B1, aduh lupa deh. Oh ya, ini dia. Ini dia. Nih, ini kan persamaannya nih. Jadi 35,95 tadi apa? B0. Ini B0, terus ini B1, ini X-nya, terus ini X-nya misalnya 10, hasilnya segini prediksinya. Nih, 35,95 itu intercept B0. Ini adalah nilai Y ketika X sama dengan 0. Jadi kalau misalnya X ini 0, berarti Y sama dengan 35,95 dong. Jadi eh, bisa diartikan sebagai nilai dasar atau awal dari Y sebelum X berpengaruh. Misal, kalau X itu jumlah iklan dan Y itu penjualan, maka tanpa nilai X sama dengan 0 tadi, penjualan diprediksi sebesar 35,95 unit. Terus 3,15 koefisien regresi B1. Itu ini, bagian ini. Ini tuh menunjukkan seberapa besar perubahan Y saat X bertambah 1 unit. Dalam contoh ini, setiap kenaikan satu satuan X akan meningkatkan Y sebesar 3,15. Kalau X itu jumlah iklan, berarti setiap tambahan satu iklan meningkatkan penjualan sebesar 3,15 unit. Singkatnya, intercept itu 35,95 tadi itu nilai awal Y ketika X sama dengan 0. Terus slope, kemiringan, itu 3,15 yang X tadi. Seberapa besar Y bertambah ketika X naik 1 unit. Jadi kalau kita ingin tahu nilai Y untuk X sama dengan 10, kita tinggal hitung aja, masukin X-nya ke sini. Rumus aslinya kan 35,95 ditambah 3,15 X sama dengan Y. Tinggal masukin aja X sama dengan 10-nya ke sini. Yaitu ini. Dapatlah ini. Artinya kalau ada 10 iklan, model ini memprediksi penjualan 67,45 unit. Apa regresinya itu signifikan atau cuma bohongan? Kayak kita ngecek yang R tadi, maksudnya korelasi tadi. Kita cek dulu lagi signifikan apa enggak. Kita mau tahu apakah perubahan pada X benar-benar berdampak pada Y atau cuma kebetulan aja. Nah, jadi hipotesis nolnya B1 sama dengan 0, artinya X tidak berpengaruh terhadap Y. Hipotesis alternatif H1-nya B1 tidak sama dengan 0, artinya X memang berpengaruh terhadap Y. Nah, kita pakai uji T untuk ngecek apakah koefisien B1, kemiringan garis yang di samping di samping X tadi, itu signifikan atau enggak. Nah, langkah-langkahnya itu, kita hitung statistik ujinya, itu T sama dengan B1 per S B1. B1-nya tadi ini, S B1-nya nggak tahu apa, nanti kita lihat. B1 adalah koefisien regresi, kemiringan garis. Nah, SB1 itu galet paku koefisien regresi. Nah, terus dibandingin dengan nilai T-tabel kan, T-nya tadi. Kalau mutlak dari T hitung kita, terlebih besar dari nilai T-tabel dengan DF-nya N-2, maka tolak H0. Artinya ada cukup bukti bahwa X benar-benar mempengaruhi Y. Kenapa apa sih T absolut gitu, mutlak dari T? Karena sama aja sebenarnya. Aku sering pakai ini di tugas aku kan, T dimutlakin atau sesuatu yang kita hitung terus mutlakin terus dikurang dengan tabelnya. Itu tuh sering dikira kenapa kayak gini, ini tuh salah gitu. Padahal sama aja. Itu sama aja kayak misalnya Z-nya itu min 1,96 kurang dari Z, kurang Z hitung ya, kurang dari 1,96. Ini tuh Z tabel ya kan, antaranya sama ini tuh sama aja kayak Z mutlak dikurang dari 1,96, sama aja gitu sebenarnya. Tapi I don't know, dosen malah ngira itu tuh salah gitu. Nah, ini untuk cari SB-nya tadi yang di sini ini ya. Nah, itu tuh rumusnya akar dari jumlah dari Y-nya dikurang Y bar pangkat 2. Terus N-2 jumlah dari
X minus X bar pangkat 2. Kenapa perlu uji ini? Kadang kalau grafik menunjukkan hubungan antara X dan Y, bisa jadi hubungan itu cuma kebetulan. Nah, uji ini tuh memastikan bahwa hubungan yang ditemukan benar-benar signifikan secara statistik. Contoh, misal kita punya hasil regresi ini, yang kayak tadi. Lalu kita uji apakah B1 sama dengan 3,5 ini signifikan. Jika hasil uji T menunjukkan nilai yang cukup besar dibanding T-tabel, kita bisa simpulkan bahwa X memang punya pengaruh signifikan terhadap Y. Jadi itu kita melakukan teknik regresi linear secara manual. Kenapa kita perlu tahu manualnya? Ya biar kita tahu dasarnya aja sih sebelum kita ke machine learning, karena kan kita seorang data scientist gitu. Nah ini misalnya X-nya, ini Y-nya, ini Y dugaannya, terus ini errornya. Ini sama aja kayak tadi, yang nyari statistik ujinya, T-nya signifikan apa enggak, ini diambil dari PPT ya. Tinggal dicari lah, ini, itu sama aja kayak gini, SB itu sama aja kayak ini, terus tinggal masukin dari JKG-nya, segala macamnya ke sini, terus tinggal masukin ke T-nya, SB-nya udah ketemu sama B-nya, masukin ke sini, udah ketemu hasilnya. Titik kritisnya 5%, derajat bebasnya 12, tetapnya 2,179, kesimpulannya tolaknya 0, sehingga disimpulkan pengaruh besarnya pengeluaran untuk belanja iklan signifikan terhadap besarnya penjualan. Nah, terus ada dekomposisi jumlah kuadrat. Kenapa perlu? Dekomposisi jumlah kuadrat digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi menjelaskan data. Intinya kita mau tahu seberapa besar variasi atau keragaman dalam data. Seberapa banyak dari variasi itu yang bisa dijelaskan oleh model regresi. Seberapa banyak variasi yang masih tersisa, kesalahan atau galatnya. Nah, bagian-bagian dalam dekomposisi jumlah kuadrat. Total variasi dalam data dipecah menjadi 2 bagian. SST, jumlah kuadrat total, SSR, jumlah kuadrat regresi, sama SSE, jumlah kuadrat galat. Biasanya kalau di PPT tuh kita nyari SSR sama SST-nya buat dimasukin ke R nanti. Nah, SST jumlah kuadrat total itu mengukur total variasi dalam Y. Seberapa beragam nilai Y dari rata-ratanya. Rumusnya ini. Ya bisa lah ya. Contoh, jika Y adalah penjualan, maka SST menunjukkan seberapa bervariasi penjualan antar data. Terus SSR, jumlah kuadrat regresi, mengukur variasi Y yang bisa dijelaskan oleh model regresi, hubungan antara X dan Y. Rumusnya ini. Contoh, jika kita melihat hubungan antara nilai X iklan dan penjualan Y, maka SSR menunjukkan seberapa banyak variasi penjualan yang bisa dijelaskan oleh iklan. Selanjutnya ada SSE, jumlah kuadrat galat, itu mengukur variasi Y yang tidak bisa dijelaskan oleh model, kesalahan prediksi. Rumusnya ini. Contoh, jika ada faktor lain selain iklan yang mempengaruhi penjualan, misalnya cuaca, tren pasar, maka SSE menangkap variasi yang tidak bisa dijelaskan oleh model regresi. Kenapa ini penting? Kita perlu tahu SSR bla bla bla. Dengan dekomposisi ini, kita bisa mengukur seberapa baik model regresi bekerja menggunakan koefisien determinasi R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 ini untuk mengukur seberapa baik model regresi. Itu pakai yang SSR tadi dibagi dengan SST. Kalau hasilnya ini R pangkat 2 atau koefisien determinasi ini mendekati 1, berarti model tuh sangat baik dalam menjelaskan data. Kalau R pangkat 2 mendekati 0, berarti model tidak menjelaskan data dengan baik. Terus, apa itu penduga ragam galat? Setiap model regresi itu tidak pernah 100% akurat. Selalu ada kesalahan atau galat dalam prediksi. Nah, penduga ragam galat digunakan untuk mengukur seberapa besar kesalahan model dalam memprediksi nilai Y. Ini rumusnya. S pangkat 2 SSE per N-2.
SSA itu jumlah kuadrat Gala tadi, total kesalahan dalam model, dibagi dengan N-2, karena ada dua parameter yang diestimasi dalam regresi, intercept B0 dan slope B1. S disebut penduga galat baku atau standar error, SE. Ini udah dijelasin sih tadi. Kenapa N-2 bukan N-1? Biasanya kita membagi dengan N-1 saat menghitung variansi populasi. Tapi di regresi, karena kita mengestimasi dua parameter, B0 dan B1, kita harus menggunakan N-2 agar perhitungan lebih akurat. Nah, ini dia inferensi model regresi. Ragam dari slope regresi atau B1 diduga sebagai ini. Yang tadi rumusnya. Ini bagi ini bagi ini. Atau sama aja. Nah, dengan SB1-nya itu penduga galat baku, slope, terus SE-nya itu ini, galat baku. Oke. Terus selanjutnya ada ragam slope regresi. Ini yang tadi ya. Di regresi linear, kita butuh tahu seberapa akurat slope B1 kita. Nah, slope ini bisa beda-beda kalau kita ambil sampel yang berbeda. Jadi kita harus cek variabilitasnya atau ragamnya. Jadi S kuadrat B1 itu ngasih tahu seberapa stabil atau bervariasi slope kita kalau kita ambil data dari sampel yang berbeda. Nah, terus kita juga ada yang namanya selang kepercayaan untuk slope dalam konteks regresi linear ini. Nah, selang kepercayaan digunakan untuk mengatakan seberapa yakin kita bahwa slope atau B1 ada dalam suatu rentang nilai. Rumusnya ini, B1 ada di antara ini dan ini. Rumusnya ya. Jika selang kepercayaan tidak mencakup 0, berarti X benar-benar mempengaruhi Y. Jika mencangkup 0, bisa jadi hubungan antara X dan Y tidak signifikan. Ini uji hipotesis kita ya. Untuk regresi linear tadi ada uji T sama uji F. Uji T itu ngecek apakah satu faktor penting, misal cek masing-masing variabel X punya pengaruh atau enggak. Terus kalau uji F itu yang ANOVA ya, itu ngecek apakah semua faktor penting, cek keseluruhan model bagus atau enggak. Terus ada normalitas residual, biar model nggak ngawur. Kenapa ada selang kepercayaan yang tadi kita bahas? Karena data kita kan nggak sempurna ya. Prediksi yang kita buat pasti ada errornya. Jadi, daripada cuma kasih satu angka, kita kasih rentang kemungkinan dengan selang kepercayaan. Ada dua jenis selang kepercayaan dalam regresi. Selang kepercayaan untuk rataan dan satu amatan. Kalau untuk rataan, ini dibuat untuk meramalkan rata-rata Y untuk nilai X tertentu. Biasanya lebih sempit karena error rata-rata lebih kecil. Ini tuh analoginya kayak gini. Secara umum, berapa sih harga rumah dengan luas 2000 meter persegi? Secara umum nih, kan karena rata-rata. Kalau untuk selang kepercayaan untuk satu amatan, ini tuh dibuat meramalkan harga satu rumah spesifik dengan luas tertentu. Lebih lebar, kalau ini lebih sempit. Karena ada lebih banyak ketidakpastian dibanding rata-rata. Itu analoginya, kalau luas tanah 2000 meter persegi, kira-kira rumah saya bakal laku berapa? Itu analoginya. Jadi itu bedanya rataan sama satu amatan. Ini dari PPT-nya. Ilustrasi selang kepercayaan prediksi untuk rataan, ini untuk individu, satu amatan. Selang kepercayaan prediksi itu misalnya, tentukan selang kepercayaan 95% untuk rataan harga rumah pada luas lantai 2000 meter persegi. Prediksi harganya kan ini, terus kita masukin ke selang kepercayaan tadi, di sini, kayak gini. Nah, dapatlah ini selang kepercayaannya. Nah, selang kepercayaan prediksi rataan harga rumah pada luas lantai 2000 meter persegi antara 280,66 juta sampai 354,90 juta. Wait, where does that come from though? Atau sih ini dapat dari mana ya? Nggak tahu, dari PPT ya. Harusnya dari sini sih. Oke, terus untuk individu, selang kepercayaan prediksi individu YN per 1.
Tentukan selang kepercayaan 95% untuk satu harga rumah dengan luas 2000 square feet. Square feet itu sama aja meter persegi. Predicted price-nya itu ini tadi kan. Terus kita masukin ke rumusnya tadi. Bedanya ini 1/n, ini 1 plus 1/n. Terus kita masukin rumusnya dan dapatlah ini. Jadi selang kepercayaan prediksi harga satu rumah pada luas lantai 2000 meter persegi antara 215,500 juta sampai 420,070 juta. Kayaknya ya ini tuh kenapa dapat hasilnya beda itu karena ada dikurang ininya nggak sih? Harusnya ya, kalau nggak salah ya. Jadi gitu. Nah, tadi tuh kita bahas regresi linear. Sekarang yang satu aja. Nah, kita ada konsep namanya regresi linear berganda. Artinya banyak faktornya. Sama kayak regresi biasa, tapi lebih dari satu faktor X. Ini rumusnya. Bedanya tadi kan Y sama dengan B0, B1, X1. Nah, kalau berganda berarti banyak X-nya. Sampai K ditambah errornya. Kenapa? Karena kadang satu faktor doang pasti nggak cukup dong. Misalnya, nilai ujian dipengaruhi oleh jam belajar, plus tidur cukup, plus latihan soal. Itu kan ada banyak tuh X-nya. X1, X2, X3, ya kan? Jadi kita pakai regresi berganda. Nah, model linear berganda itu ini tadi, yang di atas. Nah, yaitu variabel yang mau diprediksi. Terus X1, X2, sampai XK itu variabel bebasnya, faktor yang mempengaruhi Y. B0 itu interceptnya ketika X sama dengan 0 ya, nilai Y saat semua X sama dengan 0, B1, B2 sampai BK itu koefisien regresi, seberapa besar pengaruh tiap X ke Y, E itu error, selisih antara hasil prediksi sama nilai asli. Nah, terus kita uji signifikan kayak tadi, buat ngecek apakah model dan variabelnya beneran ngaruh atau cuma kebetulan doang. Ada dua uji utama, uji T parsial sama uji F simultan. Uji T parsial itu buat ngecek masing-masing variabel X pengaruhnya signifikan atau enggak terhadap Y. Jadi masing-masing X ini kita cari signifikan nggak sih gitu. Dengan H0-nya BI sama dengan 0, X nggak ngaruh ke Y, H1-nya B1 tidak sama dengan 0, X ngaruh ke Y. Tolak H0 kalau nilai T lebih besar dari T tabel. Sekarang uji F. Buat ngecek apakah model secara keseluruhan signifikan atau enggak. Jadi yang uji T tadi itu untuk kita nyari X11. Nah, jadi kita uji untuk X1, uji untuk X2 itu yang T. Tapi kalau yang F itu untuk keseluruhan modelnya. Nah, H0 itu semua koefisiensi B1, B2 sampai BK itu sama dengan 0. X nggak ngaruh ke Y. H1 alternatifnya paling nggak ada 1 BI yang tidak sama dengan 0. Model ada pengaruhnya. Tolak H0 kalau nilai F besar dari F tabel. Nah, ini uji asumsi klasik buat regresi berganda kita. Syarat supaya model regresi bisa dipercaya. Biasa kalau kita mau regresi pasti ada asumsinya dulu. Tergantung modelnya sih. Nah, ini BLUE, Best Linear Unbiased Estimator namanya. Kita ujinya itu ada normalitas, multikolinearitas, homoskedastisitas, sama autokorelasi. Nah, normalitas residual harus menyebar normal, maksudnya bentuknya harus gini data kita. Bisa dicek pakai uji Shapiro-Wilk. Terus untuk multikolinearitas atau multikol itu variabel bebas, nggak boleh saling berkorelasi kuat. Dicek pakai VIF. VIF itu harus kurang dari 10 nilainya. Nilai ini. Nah, homoskedastisitas. Variasi error harus konstan. Dicek pakai Bruce-Pagan test. Itu di R biasanya ya. Terus autokorelasi. Error nggak boleh berkorelasi satu sama lain. Dicek pakai uji Darwin-Watson. Kalau asumsi ini dilanggar, hasil regresinya bisa menyesatkan. Nah, untuk kesesuaian modelnya kita pakai R kuadrat tadi, koefisien determinasi, seberapa baik model menjelaskan variasi Y0 sama 1,
sampai 1. Kalau R kuadrat tinggi, model bagus buat prediksi. Kalau R kuadrat rendah, banyak faktor lain yang belum dimasukin ke model. Terus ada galak baku residual, seberapa jauh prediksi dari nilai asli. Kalau galak bakunya kecil, model lebih akurat. Kalau besar, model kurang cocok. Nah, kita prediksi nih. Regresi ini akhirnya dipakai buat memprediksi Y berdasarkan kombinasi X kan. Kalau cuma buat tren umum, kita pakai rata-rata prediksi. Kalau buat satu kasus spesifik, kita pakai prediksi satu amatan yang tadi, yang rata-rata sama individu satu amatan tadi. Nah, kesimpulannya, untuk regresi linear berganda itu buat analisis hubungan lebih dari satu variabel bebas ke Y. Variabel bebas itu X. Uji T dan uji F itu ngecek apakah X beneran ngaruh ke Y. Uji asumsi klasik, biar model nggak bias atau menyesatkan. Terus dapatlah kita R kuadrat sama galak bakunya, ngecek apakah modelnya bagus. Akhirnya buat prediksi nilai Y berdasarkan X. Nah, selanjutnya ada regresi logistik guys namanya. Nah, regresi logistik itu prediksi jawaban ya atau tidak. Nah, dipakai kalau hasilnya cuma ya atau tidak. Contoh, apakah seorang akan beli produk ini? Itu analoginya untuk regresi logistik ya. Persamaannya itu ini. Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 itu untuk yang sukses yang kita cari. Nah, ini rumusnya. Kayak peluang gitu. Jadi E pangkat B0 plus B1 bla bla bla. 1 plus E0 bla bla bla. Nah, ini dia grafiknya. Grafik. Kan kalau regresi linear itu begini ya. Nah, kalau logistik tuh begini bentukannya. Nah, kan S gitu bentuknya. S, namanya sigmoid. P lulus atau PY sama dengan 1 itu ini 0, ini 1. Misalnya skor akademik untuk 0 dan 1 gitulah. Nah, ini kan rumusnya tadi. Atau kita bisa, ini sama aja rumusnya, bisa di logaritmi, login jadi kayak gini, kan sama aja tuh. Ini anggap aja jadi P, ini jadi 1, ini jadi P lagi. Jadi sama aja. Itu bakal menghasilkan ini nih, B0 tambah B1 kali X. Jadi apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu metode buat menentukan kelas suatu data. Misalnya kita mau memprediksi apakah seseorang bakal gagal bayar kartu kredit atau enggak. Misalnya inputan X-nya, pendapatan dan jumlah tagihan kartu kredit. Outputnya bisa gagal bayar atau tidak gagal bayar, 0 atau 1. Nah, regresi biasa nggak bisa dipakai yang regresi linear sama berganda tadi. Karena outputnya bukan angka kontinu, tapi kategori yes or no. Nah, solusinya inilah regresi logistik. Kalau kita mau nyari apa sih yang kategori untuk yes dan no. Ini dia, sama kayak tadi, regresi logistik itu memodelkan peluang suatu kejadian terjadi pakai fungsi sigmoid tadi. Kalau outputnya deket 1, kemungkinan besar ya misal gagal bayar. Kalau outputnya deket 0, berarti kemungkinan besar tidak, misalnya tidak gagal bayar. Singkatnya, semakin besar nilai balance, hutang makin banyak, semakin besar kemungkinan gagal bayar. Itu contohnya. Nah, bedanya klasifikasi versus regresi linear. Regresi linear itu output angkanya kontinu, misal prediksi harga rumah tadi. Kalau regresi logistik, output kategori, misal lulus atau gagal. Logistik. Did I say that? I forgot. Nah, terus cara latih model klasifikasi. Pertama, latih modelnya pakai data historis seperti income dan balance. Income itu pemasukan sama balance-nya dari 10.000 orang. Kita ambil data dari 10.000 orang, kita latih modelnya, terus kita uji modelnya. Cek performa di data baru yang belum pernah dilihat model. Terus kita prediksi lah. Setelah modelnya bagus, bisa dipakai buat nebak gagal bayar orang baru. Oke, kita mau cari nilai B0-nya, intercept, dan B1 koefisien dalam persamaan. Ini rumusnya kayak tadi. Misalnya, buat prediksi gagal bayar kartu kredit berdasarkan tagihan atau balance, modelnya jadi P untuk gagal bayar itu ini. B0-nya
minus 10,6513 plus B1-nya 0,005 kali X. Misalnya ya, kita dapat modelnya begini. Untuk B0, beta atau apa nggak tahu sebutannya, itu minus 10,6513 interceptnya, terus B1-nya 0,00055 koefisien balance-nya. Karena B1-nya positif, berarti semakin besar tagihan, semakin tinggi peluang gagal bayarnya. Gimana cara cari koefisiennya? Cari ininya. Metode kode terkecil, least square. Kurang cocok buat regresi logistik. Nah, kita pakai MLE, metode maksimum likelihood. Dipakai karena hasilnya lebih stabil buat model probabilitas. Nah, kalau yang regresi linear atau berganda, itu pakai OLS tadi kan. Kalau yang apa sih logistik, itu kita pakai MLE, metode maksimum likelihood. Bagaimana mengetahui koefisiennya signifikan apa enggak? Kita pakai z-statistik, mirip dengan uji T di regresi linear. Kalau besar, berarti pengaruhnya signifikan. Untuk p-value-nya, kalau kecil, misalnya kurang dari 0,05, berarti variabel balance punya pengaruh nyata terhadap gagal bayar. Untuk regresi linear dan logistik, itu sama-sama regresi, karena mencari hubungan antara X dan Y. Tapi, regresi linear itu dipakai buat prediksi angka nilai kontinu. Regresi logistik dipakai buat regresi kategorik, probabilitas masuk kategori tertentu. Nah, MLE tadi, maximum likelihood estimation, itu maksimalin peluang atau likelihood dalam bahasa Inggrisnya, bahwa data yang ada memang benar sesuai modelnya. Nah ini rumusnya. The hell. You don't need to understand this. Kayak, ya pokoknya gini bentukannya ya, oke. Nah, ini apa sih grafiknya? Kan kalau regresi itu ada yang gini, ada yang gini ya kan. Nah, kalau logistik itu ada yang gini sama ada yang gini. Kalau kayak gini itu positif, kalau ini tuh negatif. Nah, untuk evaluasi model regresi logistiknya, kita pakai yang namanya confusion matrix. Nah, itu tuh ada true positif atau TP, false negatif ada FN, false positif ada FP, sama true negatif TN. Nah, ini misalnya, ini X-nya, ini Y-nya. Ada no, yes, yes, no, bla bla. Nah, P ini predicted probabilitasnya, terus ini cut off, 0,05-nya, hasil prediksinya, terus kita prediksiin. Ada berapa nolnya, ada berapa satunya. Gitu-gitu. Nah, kelas prediksi dan probabilitas. Di bagian ini ada dua hal utama. Predicted prob, yang tadi. Predicted prob. Model kasih probabilitas dari hasil prediksi. Contohnya, kalau hasilnya 0,32, 0,32, ya. Kalau hasilnya 0,32, berarti model yakin 30% kalau datanya masuk kelas 1. Misal gagal bayar atau yes. Terus cut off sama dengan 0,5. Kalau probabilitas lebih dari sama dengan 0,5, diprediksi sebagai kelas 1. Kalau kurang dari 0,5, diprediksi sebagai kelas 0. Nah, inilah yang mungkin kepercayaannya ya, yang 5% itu. I don't know lah. Kan ding, ini cut off beda. Nggak tahu deh. Nah, ini hasil prediksinya tadi yang aku bilang. Nah, ini confusion matrix di bagian kanan tadi buat ngecek seberapa bagus modelnya dalam mengklasifikasikan data. Ada 4 kemungkinan. Ada TP, FP, FN, sama TN. Ininya untuk actual positif, actual negatif, predicted positif, predicted negatif. Pokoknya ya oke lah ya, dibahas sedikit lah. True positif itu model benar prediksi 1. False positif, model salah harusnya 0 tapi diprediksi 1. False negatif, model salah harusnya 1 tapi diprediksi 0. True negatif, model benar prediksinya 0. Jadi yang kita cari itu true positif sama true negatifnya sih biasanya. Tapi nggak selalu.
Nah, evaluasi model ini, confusion matrix ini dipakai buat ngitung akurasi, presisi, recall, F1 score, dan metrik lain buat lihat performa model klasifikasi. Akurasi itu seberapa sering prediksinya benar. Precision and recall, seberapa tepat modelnya. Terus kita pakai ROC curve sama dan AUC untuk ngecek performa model. Nah, ini dia yang kalian lihat di praktikum kan, ROC, Receiver Operating Characteristic Curve. Nah, AUC itu area under the curve. Ini ROC-nya ya. Nah, AUC-nya itu area ini. Luas di bawah kurva dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja prediksi. Semakin tinggi nilai AUC, kecepatan prediksi model semakin baik. Nah, gitu deh intinya statistika itu alat buat nyari pola dari data biar kita bisa bikin keputusan yang lebih baik. Nanti ada penjelasannya lagi ya, tapi nanti kita lanjut slide berikutnya. Nah, terus di minggu ketiga, lanjut nih, analisis diskriminan itu apa? Oh ya, ini masuk ke LDA, QDA itu ya. Nah, analisis diskriminan itu apa? Diskriminasi gitu. Bayangin lo lagi nyortir buah di pasar. Ada apel, jeruk, dan pisang. Lo bisa bedain mereka dari warna, bentuk, dan teksturnya kan. Nah, analisis diskriminan juga kayak gitu, cuman buat data. Untuk regresi logistik, itu cocok kalau cuma ada dua pilihan, misal lulus atau gagal, sehat atau sakit. Kalau linear diskriminan analisis sama quadratic diskriminan analisis, QDA, cocok kalau pilihannya lebih dari dua, misal kelas rendah, menengah, sama tinggi. Oke, kita bahas LDA, linear diskriminan analysis. Konsep dasarnya, LDA itu kayak bikin garis pembatas buat misahin kategori dalam data. Jadi kalau misalnya, ini data lah ya, ini ya gitu. Nah, LDA tuh literally begini, garis untuk misahin data A sama data B. Misalnya, lo punya data tinggi badan dan berat badan buat nebak apakah seseorang atlet basket atau bukan. Biar LDA bisa jalan, ada beberapa aturan. Setiap data cuma bisa masuk ke satu kategori. Variasi dalam tiap kategori harus sama, kayak semua apel harus punya tekstur yang mirip. Data harus menyebar normal, nggak boleh terlalu aneh distribusinya. Kapan pakai LDA? Kalau data lo dikit tapi rapi, kalau mau model yang sederhana dan nggak gampang overfitting. Nah, ini uji asumsi untuk LDA. Sebelum pakai LDA, kita harus cek normalitas ganda data. Dicek pakai tes kayak Mardia test, harus normal. Kesamaan varian atau ragam atau homogenitas, dicek pakai boxes M test. Kalau nggak lolos, pakai QDA aja, harus homogen. Ini maksudnya asumsinya harus homogen, ini harus normal gitu. Ya kalau nggak lolos ini homogenitasnya, kita pakai QDA aja datanya, modelnya. Ini bisa kita lihat di PPT ya, pemeriksaan awal. Pada tahap ini kita akan memeriksa asumsi 2 dan 3 LDA serta memeriksa apakah ada perbedaan kelas kategori di antara amatan. Terus uji normal ganda nih, yang tadi aku bilang multivariate normal kata lainnya. Setiap kelas variabel respon. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. H0 data menyebar normal ganda, H1 tidak menyebar normal ganda. Untuk menguji kenormalan ganda di R, bisa menggunakan fungsi MVN dari package MVN. Fungsi MVN memiliki beberapa uji normal ganda yang bisa dilakukan. Pemilihan uji normal ganda bisa dilakukan melalui argumen MVN test seperti uji Mardia yang tadi kan MVN test sama dengan Mardia, uji Hans-Zerkler MVN test HZ, uji Royston MVN test Royston, uji Dornick-Hansen MVN test DH, dan uji energi MVN test energy. Argumen subset diisi dengan kolom data yang dijadikan sebagai variabel respon. Ini di R-nya, variabel uji normal ganda, itu sama dengan MVN data sama dengan DF subset, bla bla bla. Nanti kita bisa lihat penjelasannya di bawah. Nah, terus hasilnya tuh ini. 1, 2, sama 3. Kita pakai tes HZ kan tadi. Hans-Zerkler. Ini hasilnya. HZ-nya, ini p-value-nya. Nah, ini hasilnya. Ini untuk
MVN artinya yes, MVN no, MVN yes. Kenapa? Kenapa ini no? Karena ini tuh lebih kecil dari yang 0,05 itulah. Nah, ini. Karena nilai dari p-value dari 1 dan 3 adalah 0,19873 dan 0, bla bla bla, yang mana lebih besar dari nilai alfa, maka dapat disimpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk menolak hal nol. Artinya, untuk peubah prediktor pada wine tipe 1 dan tipe 3 berdistribusi normal ganda. Sementara itu, p-value dari 2 sangat kecil, yaitu bla 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 pangkat 10, 10 pangkat minus 06. Itu 10 ya maksudnya. Itu beda penulisan aja untuk di scientific coding biasanya. Yang mana lebih kecil dari nilai alpha 0,05, artinya peubah peubah penjelas pada one tipe 2 tidak berdistribusi normal ganda. Tapi walaupun ada satu kelas yang tidak memenuhi asumsi normal ganda, kita akan tetap melanjutkan menggunakan analisis diskriminan karena berdasarkan Macic dan Sumertajaya, fungsi diskriminan masih dapat menghasilkan kemampuan klasifikasi yang baik. Jadi, doesn't really matter kalau ini cuma satu di untuk uji normal tadi. Nah, ini untuk penjelasannya, mau dijelasin apa enggak ya? Udah jelasin aja. Pakai paket MVN kan, buat uji normalitas multivariat tadi. Data sama dengan DF. Data yang dipakai adalah DF. DF itu data frame artinya, tapi kayak kita masukin situlah datanya. Data kita tadi. Misalnya DF sebelum ini DF sama dengan data.csv. Read, ya gitulah. Nah, data sama dengan df, subsetnya itu type, data dikelompokkan berdasarkan kolom type, misal kategori seperti yes atau no, terus MVN test sama dengan SZ digunakan hand circular SZ test buat uji normalitas multivariat. Nah, terus kita outputin di bagian sininya. Jadi, nih, bagian ini kita outputin kan. Ini buat ngambil hasil uji normalitas multivariat. Outputnya biasanya ada statistik uji, p-value, sama kesimpulan normalitas kayak tadi. Tesnya z-test, statistiknya segini, p-value-nya segini, normalitinya no. Ini yang dari ChatGPT-nya ya. Kalau yang dari PPT, itu bentukannya gini. I don't know why it's different. Mungkin beda versi aja. Terus interpretasi. Statistik age z-test 1,25. Semakin besar, semakin jauh dari normal. P-value-nya 0,003. Kurang dari 0,5. 0,05, berarti tidak normal. Normality no. Data tidak mengikuti distribusi normal multivariat. Ini ngejelasin ulang aja sih. Terus kita uji asumsi kesamaan ragam setiap kelas variabel respon. Hipotesis asumsi kesamaan ragamnya H0 ragam antar populasi sama, terus H1 ragam antar populasi tidak sama. Uji kesamaan ragam bisa dilakukan dengan menggunakan fungsi box M yang berasal dari package haplots. Fungsi ini hanya membutuhkan dua argumen, yaitu data dalam bentuk data.frame atau matrix tanpa kolom gerombol. Dalam hal ini kolom type. Dan vektor gerombol yang diperoleh dari data dalam hal ini kolom type. Kodenya ini uji ragam, ini nih. Tadi uji underscore ragam. Ini hasilnya. Nah, kita jelasin kodenya ini. Haplots, box M, Y sama dengan DF, select type, group, ya bla bla. Kita pakai paket haplots kan, buat uji box M. Y sama dengan DF persen lebih besar dari persen select minus type. Data yang diuji adalah semua variabel kecuali type. Jadi kode ini itu biar nguji apa ya? Untuk ngecualiin kolom type aja. Terus group sama dengan df type. Data dikelompokkan berdasarkan type. Misalnya kategori seperti yes atau no. Jadi ini yang tanpa type, ini yang type-nya. Grupnya. Type itu misalnya 0 atau 1 itu tadi yes atau no.
Terus bawahnya tidy uji underscore ragam buat merapikan hasil ujian statistik dalam format tabel. Interpretasinya, statistik boxes M 68,42 mengukur perbedaan antar matriks covariance. DF-nya derajat bebas 182, p-value-nya segini sangat kecil dari 0,05, artinya tolak H0 matriks covariance hubungan antar grup tidak homogen, berarti beda atau hetero. Karena p-value sangat kecil, maka asumsi homogenitas covariance gagal terpenuhi. Ini contoh aja. Nah, terus kita prediksi nih, LDA. Ini ada di PPT. Sabar-sabar. Kita prediksi nih ya. Variabelnya namanya LDA.M1. Ini kodenya. Default balance plus student. Datanya itu train. Hasilnya itu ini. Terus kita nganuin lagi. Penjelasannya ada di bawah. Don't worry. Terus cara bacanya prior probabilities of groups. Ini tadi, ini. Prior probabilities of group. No, yes, 0,96, 0,032. 60% orang dalam data nggak gagal bayar, 40% orang gagal bayar. Artinya gagal bayar cukup sering terjadi di dataset ini. Terus yang kedua, grup means, rata-rata per grup. Grup means itu bagian apa ya? Oh ini nih, grup means. Orang yang tidak gagal bayar punya balance rata-rata 650. Oh, beda. Beda guys, beda. Orang yang gagal bayar punya balance rata-rata 875. Orang yang gagal bayar utangnya jauh lebih tinggi. Ini contoh aja. Contoh untuk kayak, ya cara bacanya secara besar kayak gini lah baca kodenya. Coefficient of linear discriminants. Balance, ini bagian ini. Ini nih. Balance punya koefisien 0,805, semakin besar utang, makin tinggi peluang gagal bayar. Student yes punya koefisien minus 0,210. Mahasiswa punya kemungkinan gagal bayar lebih rendah. Jadi kesimpulan singkatnya, orang yang gagal bayar rata-rata utangnya lebih tinggi, mahasiswa malah lebih kecil kemungkinan gagal bayar dibanding non-mahasiswa. Jadi utang adalah faktor utama dalam menentukan gagal bayar. Ya itu contoh aja lah ya guys. Nah, ini dalam bentuk apa ya? Histogram. Kalau kita mau lihat bentuk model kita dalam bentuk histogram, memperkirakan dan memahami model. Kita bisa menggunakan plot untuk menghasilkan linear discriminants yang diperoleh dengan menghitung 0,0022 dikali balance dikurang 0,228 dikali student untuk setiap training. Kalau ini tadi kurang dari 0, probabilitas meningkat bahwa pelanggan tidak akan gagal bayar. Kalau ini tadi lebih dari 0, probabilitas besar pelanggan akan gagal bayar akan meningkat. Jadi ini kalau kurang dari 0 berarti ini grup no, lebih dari 0 itu ini grup yes. Nah, maksudnya dalam linear discriminant analysis atau LDA, kita bisa membuat kombinasi linear dari variabel untuk memisahkan dua kelas, gagal bayar atau tidak. Persamaannya itu ini tadi, yang 0,0022 bla bla bla. Ini rumus LD1. Cara bacanya, jika LD1 kurang dari 0, maka probabilitas tidak gagal bayar lebih tinggi. Bagian sini tadi. Terus LD1 lebih dari 0, maka probabilitas gagal bayar lebih tinggi di bagian sini tadi. Nah, ini dia kalau kita pakai R. Itu hasil ini tabel, kita buat tabel. Balance-nya 1000, 2000 dengan repetitifnya 2. Student-nya no, yes. Jadi ini nih balance student. Kita buat prediksi nih dari yang LD1 tadi. Nah, kita prediksi LDA
M1 tadi dengan DF yang baru kita buat tadi. Ini hasilnya. Ada class, ada posterior, sama X-nya. Penjelasan outputnya. Elemen kelas, prediksi kelas, LDA kasih prediksi apakah orang ini bakal gagal bayar, yes atau tidak, no. Hasilnya ini kan tadi, kelas no, yes, no, no. Artinya orang ke-1 prediksi no, tidak gagal bayar. Orang kedua diprediksi yes, gagal bayar. Terus yang ketiga no, orang keempat no. Jadi kita buat data baru kan, data barunya kita tes pakai model kita tadi, hasilnya data kita tadi diprediksi bahwa bakal no, yes, no, no gitu. Maksudnya bakal nggak gagal bayar sama gagal bayar. Terus elemen posterior, probabilitas gagal bayar, menunjukkan kemungkinan seseorang masuk kategori yes, gagal bayar, atau no, tidak gagal bayar. Sebentar. Bio. Kenapa Bio. nih? Ini mau lanjut sampai jam berapa? Ini kamu aja sih. Kita ngikutin. Aku ngikutin kalian deh. Gimana teman-teman yang lain? 10:30 aman sih. Nah, Ya, semangat Nisa. Kita dengerin kok. Interesting nggak? Susah ya? Ya, agak gimana gitu masuk otak soalnya kapasitasnya ini udah gimana ya. Tuh, tapi lanjut aja lanjut. Maksimal jam 11 deh. Emang susah banget sumpah SSD ini. Oke. Iya, aku kan udah bilang di awal. Lagi baru nyampe sini guys. Udah nggak apa sampai jam 11. Sampai jam 11 sama lagi. Kalau nggak saya sambil kamu aja Nisa nggak apa-apa. Nanti kan PPT-nya di-share. Kita baca. Iya Nisa, PPT-nya bagus banget. Yang benar. Ini Motion ya? Secara cover. Tapi ngerti nggak Akil? Paham, lebih paham dari modul praktikum kata Gio. Yang terus Gionya mana? Kata kalau paham. Jadi barang satu device. Alah. Oke. Lanjut. Lanjut semangat. Ini nanti yang di-share yang coretan atau yang plain aja? Coretan aja deh kayaknya. Coretan. Kan nggak mungkin semuanya ya kecoret. Oke. Ini aja belum bahas kuisnya loh. Oke, elemen posterior tadi. Oke, back. Ini posterior itu bagian ini. Apa ya? Oh, kuis skip aja. Oke. Elemen posterior, probabilitas gagal bayar, menunjukkan kemungkinan seseorang masuk kategori yes, gagal bayar, atau no, tidak gagal bayar. Hasilnya, ini kan tadi, ini value-value-nya, sama ini yang yes. Cara baca, orang ke-1, 99% kemungkinan tidak gagal bayar, makanya prediksinya no. Orang kedua, 54% kemungkinan gagal bayar. Lebih dari 50% makanya diprediksi yes tadi. Ini lebih detailnya aja dari ini. Kenapa bisa dapat ini? Nah, orang ketiga ini, orang keempat ini. Jadi hanya orang kedua yang diprediksi bakal gagal bayar karena probabilitas yes lebih dari 50%. Sekarang elemen X-nya. Linear discriminant score. Skor ini dipakai buat bedain kelas no dan yes kalau pengen tahu seberapa jauh jaraknya dari kelas lain. X itu LD1, ini hasilnya, LD1-nya, cara bacanya nilai tinggi, ini apa ya, ini contohnya, lebih cenderung ke yes, gagal bayar, kalau nilai rendah lebih cenderung ke no, tidak gagal bayar. Misalnya, orang kedua punya skor 2,6659, paling tinggi besar kemungkinan gagal bayar. Yang orang ketiga cenderung tidak gagal bayar. Simpulan, LDA itu bikin prediksi apakah orang bakal gagal bayar, yes atau enggak.
berdasarkan data saldo, balance, dan status mahasiswa student. Kalau probabilitas gagal bayar lebih dari 50%, prediksinya jadi yes. Ya inilah, gue perlu dibaca. Terus cek berapa banyak orang yang diprediksi gagal bayar atau enggak. Pakai aturan standar 50%, kalau aturan lebih ketat itu 40%. Dan mana ya tadi? Sabar, sebentar. Mungkin penjelasan bagian bawah deh ini. Penjelasan simpel setiap kode. Cek yang dianggap aman, tidak gagal bayar. Probabilitas 0 lebih dari 50%. Oh ya, ini penjelasan bawah. Ini kita pakai aturan standar 50%. Ya inilah kodenya lah ya. Ini tuh berapa banyak orang yang punya kemungkinan lebih dari 50% buat tidak gagal bayar. Terus cek yang dianggap beresiko gagal bayar, probabilitas yes lebih dari 50%. Ini nggak tahu, mungkin ini bagian 1, ini bagian 2, terus kita cek lebih dari 0,5. Berapa banyak orang yang kemungkinan lebih dari 50% bakal gagal bayar. Kalau perusahaan lebih takut rugi, batasnya diturunin ke 40%. Ini 0,4. Berapa banyak orang yang kemungkinan lebih dari 40% bakal gagal bayar. Kalau lebih banyak, artinya makin ketat aturan buat nentuin orang berisiko. Nah, kenapa perlu ini? Bank atau kartu kredit mau lihat siapa yang bisa gagal bayar. Mereka bisa pilih aturan standar 50% atau lebih ketat 40%. Kalau makin ketat, makin banyak yang dianggap berisiko. Oke, itu baru LDA. Model LDA versi simpelnya. LDA bakal ngitung nilai tertentu buat tiap kelas dan masukin data ke kelas yang punya skor tinggi. Singkatnya, mu itu rata-rata dari tiap kelas, sigma itu matriks yang menunjukkan hubungan antar variabel, A itu seberapa besar kemungkinan tiap kelas muncul. Ya, nggak perlu dipikirin banget lah. Kalau hasilnya lebih tinggi dari kelas A daripada kelas B, berarti datanya masuk ke kelas A. Nah, terus kita evaluasi model LDA-nya nih. Gimana ngecek LDA bagus atau enggak? Pakai confusion matrix. Tabel buat lihat seberapa sering prediksi LDA benar atau salah. Semakin banyak tebakan yang benar, makin oke modelnya. Nah, terus kita masuk ke QDA, Quadratic Discriminant Analysis. QDA mirip LDA tapi lebih fleksibel. Bedanya, QDA nggak maksa varians antar kelas harus sama. Kalau di LDA semua kelas kayak pakai seragam yang sama, di QDA mereka bebas. Bedanya kalau di QDA itu kan gini, ini data yang benar, ini data yes, ini data no misalnya. Kalau di QDA itu lebih ke bentuk curve gitu guys. Bentuk batas antar kelas nggak selalu lurus, lebih kompleks. Kapan pakai QDA? Kalau data lo banyak dan variansnya beda-beda. Kalau LDA gagal karena aturan varians yang sama nggak terpenuhi. Ini dia perbedaan LDA versus QDA. Aspeknya LDA itu variansnya sama antar kelas, QDA itu varians bisa beda tiap kelas. Untuk batas keputusannya itu linear. Kalau LDA, kalau QDA non linear, bisa melengkung. Kalau LDA itu overfittingnya rendah, QDA itu lebih tinggi. Jumlah datanya lebih cocok buat data kecil kalau yang LDA, kalau yang QDA butuh data lebih banyak. Akurasinya bisa lebih rendah kalau asumsi nggak terpenuhi. Untuk LDA bisa lebih akurat kalau varians beda untuk QDA. Nah, metode evaluasi model, confusion matrix. Ini kayak raport buat model kita. Isinya tabel yang bandingin prediksi sama kenyataan. Ya, ini nggak ngejelasin confusion matrix tadi sih. Ini aja deh, false positive FP. Model bilang iya, padahal enggak. Kayak dokter salah bilang orang sakit. Ini bahaya banget ya, terutama untuk di rumah sakit. Terus FN, false negative. Model bilang enggak, padahal iya. Kayak dokter yang salah bilang orang sehat. Jadi itu bagian false, ini bagian true. Itulah. Nah, ini tadi sama aja. Matrix buat mengukur performa model, akurasi, seberapa sering model benar, precision, seberapa banyak prediksi positif yang benar, recall, seberapa banyak kejadian positif yang berhasil dideteksi, specificity, seberapa banyak kejadian negatif yang berhasil dideteksi, F1 score, kombinasi precision dan recall biar balance. Nah, ini rumusnya ya guys. Ini, sama ini.
Nah, kita pakai RUC curve sama IUC juga, kayak logistik tadi. Kalau IUC mendekati 1, sama modelnya oke. Aduh, ini dijelasin nggak sih kodenya? Kayaknya nggak usah dijelasin deh kodenya. Yang penting ngerti kan kalau misalnya mau prediksi pakai LDA sama QDA itu harus ada asumsinya. Terus kalau misalnya asumsinya begini pakai LDA, kalau asumsinya begitu pakai QDA, ya terus ini bagian coding aja sih. Kayaknya kita nggak perlu bahas coding, soalnya ini kan buat praktikum ya. Udahlah, langsung aja ya. Next. Ini untuk evaluasi modelnya, kodenya gini, ada penjelasannya kok. Ini untuk ubah ambang batasnya, ya tinggal baca aja deh kodenya. Pokoknya secara garis besar, kita paham lah LDA sama QDA ini. Ini kita RUC-nya, ROC-nya. Ini penjelasan kodenya. Nah, ini bedanya LDA dan QDA. Tadi udah dijelasin sih. Nah, tapi biar dapatlah. LDA mengasumsikan data berasal dari distribusi Gaussian, normal, multivariat. Terus matriksnya kovariansi dianggap sama untuk semua kelas. Garis pemisah antar kelas berbentuk garis lurus linear. Terus QDA sama-sama mengasumsikan data berasal dari distribusi Gaussian. Matriks kovariansi bisa berbeda untuk setiap kelas. Karena itu garis pemisah antar kelas bisa melengkung, non linear, atau kuadratik. Nah, analogi simpelnya, yang lo punya dua kelompok orang yang suka kopi dan yang suka teh. Misalnya kita pakai dua variabel buat membedakan mereka, berapa banyak mereka minum kafein per hari, berapa jam mereka tidur. Nah, kalau LDA linear, LDA bakal bikin garis lurus buat misahin kedua kelompok berdasarkan jumlah kafein dan tidur. Misalnya kalau seorang minum lebih dari 3 cangkir kopi sehari, model langsung bilang dia suka kopi. Kalau QDA, kuadratik, tapi ternyata ada beberapa orang yang minum 5 cangkir kopi tapi tetap suka teh. QDA bakal bikin garis pemisah melengkung, karena dia tahu distribusi kelompoknya nggak selalu linear. Jadi intinya LDA itu asumsi lebih ketat, garis pemisahnya lurus. QDA lebih fleksibel, bisa bikin garis pemisah melengkung. Jadi kalau dataset lo homogen, mirip-mirip antar kelas, LDA bakal lebih stabil. Kalau data set heterogen, beda-beda antar kelas, QDA bisa lebih akurat. Jadi itu yang dipilih. Sekarang minggu keempat kita bahas KNN, K nearest neighbor, dan perbandingan metode klasifikasi di bagian akhir nanti. Jadi metode klasifikasi yang kita pelajarin itu ada A, QDA, sama KNN. KNN adalah metode klasifikasi berdasarkan K tetangga terdekat dari data uji. Itu dihitung berdasarkan jarak, umumnya Euclidean distance. Kita pakai ini untuk mengukur jarak antara titik data uji dan data latih. K sama dengan jumlah tetangga terdekat yang diperhitungkan. Probabilitas kelas dihitung dari jumlah tetangga yang masuk ke kelas tertentu. Ini rumus Euclideannya untuk mengukur jarak antara dua titik P dan Q. Jadi kalau misalnya ada data kayak gini, nah kita ukur jaraknya gitu loh. Pakai rumus Euclidean. Ini rumusnya. Alternatif lain selain Euclidean pakai Manhattan distance, Minkowski distance, tergantung data. Nah, tata cara pemilihan K. Kalau K kecil, misal K sama dengan 1, sangat fleksibel, bias rendah tapi variasi tinggi, rawan overfitting. K besar, misal K sama dengan 100, kurang fleksibel, bias tinggi tapi variasi rendah, rawan underfitting. Test error rate membentuk kurva U, nilai normal biasanya di tengah-tengah, misal K sama dengan 10. Tips, gunakan cross validation buat cari K optimal. Kenapa pakai K-nya ganjil? Biar nggak ada hasil seri dalam klasifikasi. Misal K sama dengan 4, bakal ngasilin 2 kelas A, 2 kelas B. Nah, bingung kan yang mau dipilih? Kita bakal ke A atau ke B, karena dua-duanya nilainya sama. Nah, ini, kalau K-nya 1 nih. Kalau K-nya 1, bakal terlalu, overfitting, katanya tadi kan. Terlalu benar. Kalau K-nya sama dengan 100, itu bakal ngebentuk garis gitu. Nah, yang garis putus-putus ini, itu jadi ini nih base classifier-nya. Apa sih, kayak
batas normalnya lah. Nah itu. Ini grafiknya, perlu dijelasin nggak ya? Ya bisa dibaca lah ya ini. Nah, base error rate itu apa? Garis hitam putus-putus di grafik itu nunjukin base error rate, yaitu batas kesalahan minimum yang bisa dicapai model terbaik sekalipun. Jadi lo bisa ngurangin error, tapi nggak bisa lebih kecil dari base error rate, karena ada batasan natural dari data itu sendiri. Jadi kayak base error rate itu garis ini, garisnya gitu loh, garis pembatasnya. Training error versus test error. Training error akan selalu turun saat fleksibilitas naik. Ini loh, training error, warna biru. Test error yang warna oranye tadi. Training error akan selalu turun saat fleksibilitas naik. Test error bisa naik kalau terlalu fleksibel atau overfit. Ini tuh ngejelasin yang bagian atas tadi ya. Targetnya cari K yang membuat test error minimum. Ini pokoknya dari tadi kita ngomongin tentang cara nyari K yang benar lah gitu. Bias variance trade-off. Fleksibilitas terlalu tinggi, low bias, high variance. Fleksibilitas terlalu rendah, high bias, low variance. Harus cari titik seimbang antara bias dan variance. Rule of thumb biasanya K optimal antara K sama dengan 3 sampai 10. Jadi itu kuncinya kalau nyari K-nya yang optimal biasanya di rentangnya ini. Nah, ini cara ngitung manual KNN-nya. Hitung jarak Euclidean tiap data latih ke data uji, urutkan jarak dari yang terkecil, ambil label dari tangga terdekat, ya gitulah. Nah, ada di sini sebenarnya. Oke, dijelasin lah ya. Nah, ini. Kan ini. Misalnya, kita mau nyari KNN secara manual nih. Seorang dosen ingin memprediksi apakah seorang mahasiswa akan lulus tepat waktu berdasarkan dua fitur. Jumlah SKS yang diambil per semester untuk X dan IPK-nya itu Y. Data latih yang dimilikinya ini. Ini SKS, ini IPK. Ini apa sih jawabannya? Lulus tepat waktu? Ya, tidak. Jadi diberikan data baru dengan SKS per semesternya itu 23 dan IPK-nya 3,0 dan menggunakan KNN dengan K sama dengan 5. Prediksi apakah mahasiswa tersebut akan lulus tepat waktu. Nah, jadi kita perlu jawab data SKS ini sama IPK itu bakal ya atau enggak, atau tidak dapat diprediksi atau keduanya mungkin gitu. Nah, pakailah Euclidean tadi. Nih, yang tadi. Ini Euclidean ya. Ini X itu untuk SKS, Y itu untuk IPK. Titik yang dicari tadi SKS-nya 23, IPK-nya 3,0. Kita bakal hitung jarak 23,30 ke semua titik di data. Nah, kita hitung semua jaraknya untuk ini Euclidean-nya berapa, untuk ini Euclidean-nya berapa, sampai data terakhir gitu. Jadi kita hitung satu-satu. Ada hasilnya segini, sama segini. Nah, pilih 5 tetangga terdekat kan, karena K-nya 5. Maksudnya, yang paling dekat kan 1, yang paling kecil 1,28, terus 3,02, 3,04. Berarti 5 terdekatnya adalah data ini. Nah, kita urutkan dari yang paling dekat ke yang paling jauh. Ini tidak, ya. Nah, kita bisa lihat kan, iya-nya lebih banyak daripada tidak. Jadi, ini 3, ini 2. Jadi, jawabannya itu ya, mayoritas suara iya-nya itu ada 3 suara, makanya prediksi akhirnya itu ya. Metode KNN K sama 5 melihat 5 data yang paling dekat. Setelah dihitung dengan benar, mayoritas dari 5 tetangga itu adalah mahasiswa yang lulus tepat waktu. Ya. Jadi prediksinya mahasiswa dengan SKS 23, IPK 3,0 kemungkinan besar juga lulus tepat waktu. Nah, itu cara manual nyari KNN. Nah, ini perbedaan metode klasifikasinya. Untuk logistik, LDA, QDA, sama KNN. Ciri khasnya linear, lebih fleksibel, non-parametrik. Terus decision boundary-nya linear maksudnya di grafik itu kan gini kan, ya gitulah, atau gini. Terus kalau QDA itu kuadratik, ini fleksibel.
Kalau asumsinya tidak perlu distribusi normal, tidak perlu distribusi normal, terus ini harus asumsi normal dan covariance sama, terus asumsi normal covariance beda boleh, terus ini yang KNN tanpa asumsi distribusi. Kapan pakai metode apa? Untuk kondisi decision boundary-nya linear dan datanya normal, kita pakai LDA. Kalau linear tapi data tidak normal, kita pakai logistik. Kalau kuadratik, QDA. Kalau non-linear, KNN. Kalau jumlah data banyak, logistik regression atau LDA lebih cepat daripada KNN. Kalau data sedikit dan boundary kompleks, KNN bisa lebih baik, tapi pemilihan K-nya penting. Contoh scenario ya. Ya, ini contoh aja sih. Ini bisa dibaca. Jadi intinya kalian tahu kan bedanya. Ini nih. Ini scenario 1, scenario 2, ya gitulah. Ini di box plotin. Mana yang bagus? Ini bisa dilihat sih dari sini. Misalnya nih, bahas satu aja nih ya. Skenario 1, ada 20 observasi training bla bla bla. Observasi dalam setiap kelas merupakan variabel normal acak yang tidak berkolerasi dengan mean yang berbeda di setiap kelas. Panel sebelah kiri pada gambar menunjukkan bahwa LDA berkinerja lebih baik. Nih, lebih baik sama logistik. Karena ini harus normal dan homogen. Jadi gitu, kalau ini buktinya gitu loh. Bisa dilihat gitu. Untuk skenario 2, untuk skenario 3 itu beda lagi dan bisa kelihatan bedanya masing-masing model gitu. Ya ini untuk kelebihan dan kekurangan KNN. Kesimpulannya, nggak ada metode yang selalu paling bagus. Pilih metode berdasarkan bentuk boundary dan karakter data. KNN unggul jika boundary sangat kompleks tapi sensitif terhadap pemilihan K-nya. LDA atau logistic regression cocok untuk data yang lebih sederhana. Nah, langsung lanjut ke minggu kelima. Itu modulnya seleksi variabel dan regularisasi. Model prediksi dan kenapa harus pilih variabel. Bayangin lo mau prediksi nilai ujian seseorang. Lo punya banyak faktor yang bisa dipakai, misalnya berapa jam belajar, sering ngerjain PR atau enggak, pernah ikut les atau enggak, suka main game atau enggak. Tapi nggak semuanya faktor penting kan. Bisa aja ada yang nggak ada hubungannya sama sekali sama nilai ujian. Misalnya, warna tas lo nggak ngaruh ke nilai ujian kan. Nah, dalam statistik dan machine learning, kita harus pilih faktor yang benar-benar penting, biar modelnya nggak ribet dan lebih akurat. Ini disebut seleksi variabel. Nah, modul ini tuh bahas ini, seleksi variabel yang cocok untuk kita regresiin. Apa itu regresi linear dan kenapa OLS dipakai? Oh, ini tadi ya ngerti lah ya, regresi linear itu apa, kenapa OLS yang dipakai. Tapi OLS itu tadi ada masalahnya. Meskipun OLS itu bagus, ada beberapa masalah yang bikin orang mulai cari cara lain. Kalau terlalu banyak variabel, model jadi jelek. Terus model jadi ribet dan sulit dimengerti. Jadi solusinya kita seleksi variabel gitu loh. Variable selection. Nah, supaya model tetap simple tapi tetap akurat, kita bisa milih variabel yang paling penting aja. Caranya disebut feature selection atau variable selection. Intinya kita mau nyisihin variabel yang nggak relevan, jadi modelnya tetap kuat tanpa jadi ribet. Ada beberapa cara buat ngelakuin ini yang nanti bakal dibahas lebih lanjut. Nah, ini cara-cara milih variabel yang penting. Ada subset selection, shrinkage, sama dimension reduction. Kalau lo udah paham kenapa kita butuh seleksi variabel, sekarang kita bahas cara buat ngelakuinnya. Ada 3 pendekatan utama. Yang tadi, ini, subset selection itu milih variabel yang paling penting. Kalau shrinkage itu regularisasi, biar model lebih stabil. Kalau dimension reduction itu ngurangin dimensi variabel. Kita pahamin dulu lah ya, subset ini ngapain apa-apa. Nah, subset selection itu intinya kita coba berbagai kombinasi variabel X kita dan pilih yang paling relevan. Jadi kita coba semua kalau subset selection ini. Misalnya, lu punya 10 variabel, tapi mungkin cuma 3 atau 4 yang benar-benar berpengaruh. Jadi kita tes kombinasi mana yang paling bagus buat prediksi. Setelah ketemu kombinasi terbaik, kita pakai OLS buat bikin modelnya. Kekurangannya, cara ini bisa lama banget kalau variabelnya banyak.
karena kita coba semua variabel kita tes. Itu untuk subset selection. Kalau shrinkage, kalau subset selection itu lebih milih beberapa variabel aja, shrinkage lebih ke ngurangin pengaruh variabel yang nggak terlalu penting tanpa ngapusnya. Ini kayak ngasih rem ke koefisien variabel supaya nggak terlalu berlebihan. Caranya dengan metode regularisasi kayak ridge regression sama lasso. Nanti kita bahas lebih dalam di bawah. Hasilnya model tetap pakai semua variabel, tapi yang nggak terlalu penting bakal dikasih bobot kecil atau bahkan dibuat nol kalau pakai lasso. Terus dimension reduction itu cara ini mirip kayak ngeringkas banyak variabel jadi beberapa variabel baru yang tetap bisa ngejelasin hubungan dengan baik. Contoh gampangnya, lu punya data tinggi badan, berat badan, dan BMI. Sebenarnya BMI itu udah cukup ngejelasin hubungan tinggi dan berat badan. Jadi daripada pakai tinggi plus berat secara terpisah, kita cukup pakai BMI. Metode kayak PCA, Principal Component Analysis, sering dipakai buat ini. Intinya daripada pakai semua variabel, kita ubah dulu kombinasi baru yang lebih simple. Jadi namanya ngurangin dimensi gitu, kalau dimension reduction. Kesimpulan, kalau pengen milih beberapa variabel aja, kita pakai subset. Kalau pengen pakai semua variabel tapi dikontrol biar nggak terlalu berlebihan, kita pakai shrinkage atau regularisasi. Kalau pengen ngurangin jumlah variabel tapi tetap ngejaga informasi utama, kita pakai dimension reduction. Ini tata caranya gimana ya? Itu dijelasin apa enggak? Sebenarnya gampang, tapi kalau dijelasin agak lama, jadi lewat aja lah ya. Pokoknya kita pilih semua model, terus kita prediksi mana yang terbaik gitu untuk subset. Itu kita pokoknya kita cari semua kombinasi terbaik buat nebak sesuatu gitu. Nah, oke. Ya itulah kalau kita pilih model terbaiknya pakai R-squared gitu-gitu kan. Terus pilih model final yang paling optimal. Terus kita ceknya pakai gimana ya? Kita pilihnya tuh bisa dilihat pakai grafik. Itu AIC sama BIC sama adjusted R-squared sama cross validated prediction error. Ini grafiknya untuk residual sum of square. Ini untuk R-squared. Ini ada penjelasannya. Kita lanjut aja lah. Bisa dibaca itu. Oke. Kenapa best subset selection itu berat? Jadi best subset selection itu konsepnya simple, tapi komputasinya itu berat banget. Kenapa? Kombinasi modelnya banyak banget. Karena kita nyoba semua kombinasinya. Terus komputasinya jadi berat. Terus bisa kena overfitting. Kalau kita punya banyak banget model, ada kemungkinan kita nemu model yang terlihat bagus di data pelatihan, tapi sebenarnya nggak bisa nebak data baru dengan baik. Ini namanya overfitting. Oke, jadi best subset selection itu bagus kalau jumlah variabelnya sedikit. Kalau banyak, jadi nggak praktis dan bisa bikin overfitting. Solusinya, kita pakai metode yang lebih efisien, kayak stepwise selection atau regularisasi, ridge, dan lasso. Aduh, oke. Forward stepwise selection. Jadi ada mirip forward, selection-nya forward, sama selection backward, sama selection gabungan, hybrid. Jadi, langsung aja lah. Intinya, sebentar. Oh, nggak dijelasin di sini. Perbedaan antara forward dan sebentar. Oke, kalau forward pasti kan ke depan. Jadi forward itu mulai dari model kosong. Kalau backward itu mulai dari model penuh, pakai semua variabel. Kayak ngeceknya itu loh. Terus cara kerjanya untuk forward tambah variabel satu persatu. Kalau backward hapus variabel satu persatu. Kelebihannya bisa dipakai kalau N kurang dari P. Terus bisa menyederhanakan model. Kekurangannya bisa kelewatan kombinasi yang lebih baik. Terus hanya bisa dipakai kalau N lebih dari P. Itu intinya kalau forward itu mulai dari
model kosong tanpa variabel. Kalau backward itu model penuh pakai semua variabel. Nah, terus kalau hybrid pakai dua-duanya. Gitu intinya. Nah, itu pemilihan modelnya. Kita lihat pakai CP, AIC, BIC, dan adjusted R-square. Nah, ini rumusnya gitu-gitu. Nanti kita bisa lihat grafiknya. Atau kalau ini bisa dibaca aja, ada penjelasannya lengkap. It's okay. Yang penting kita paham. Misalnya untuk subset, gimana ya? Untuk subset selection tadi, itu ada forward, backward, sama hybrid. Nah, ngeceknya itu pakai yang CP, AIC, BIC, sama adjusted R-square tadi. Gitu. Ini banyak banget, guys. Sampai, ya gitulah. Regularisasi nih. Ini banyak banget. Nah, ini tadi. Nah, oke, langsung aja ya. Bahas shrinkage. Yang tadi kan kita bahas subset, sekarang kita bahas shrinkage. Itu ada ridge, regression, sama lasso. Kalau ridge regression itu lingkaran, guys. Kita milih variabel yang di dalam lingkaran ini aja. Karena C-kodrat, karena rumusnya ini. Ya gitu. Kalau lasso itu diamond gitu, guys. Diamond shape. Batasan untuk kita milih variabelnya. Nah, itu bedanya apa sih? Lasso sama ridge. Ya, ini perbedaannya bisa dibaca. Ini ada R-nya juga dibahas. Terlalu lengkap sini. Oke, langsung ke minggu ke-6. Di minggu ke-6, itu PPT-nya ngebahas metode resampling. Cara ngetes model biar nggak zonk. Nih, bayangin lo bikin robot peramal nilai ujian. Lo kasih data nilai orang-orang, terus robotnya cuma memprediksi nilai orang baru. Tapi gimana caranya lo tahu kalau prediksinya beneran akurat? Jangan asal percaya sama model, harus dites dulu. Nah, konteksnya tuh ngapain? Resampling itu teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengevaluasi model atau mengestimasi parameter populasi dengan cara mengambil sampel berulang kali dari dataset yang ada. Biasanya kita pakai resampling saat kita mau menilai performa model sama mau memilih model terbaik. Gitu. Kenapa resampling diperlukan? Dalam dunia nyata, kita tuh sering punya data terbatas kan, sehingga sulit menilai apakah model kita tuh benar-benar bagus untuk data baru gitu. Nah, resampling itu membantu memanfaatkan ulang data yang ada agar kita bisa mendapatkan perkiraan yang lebih baik tentang performa model. Nah, kapan resampling digunakan? Saat dataset kecil dan kita butuh perkiraan yang lebih baik. Terus saat memilih model terbaik untuk prediksi, terus saat mengevaluasi performa model sebelum deployment. Metode ini tuh sering dipakai dalam machine learning dan statistik untuk menghindari overfitting dan memastikan model bisa bekerja dengan baik di data baru. Nah, metode resampling itu ada cross-validation, bootstrap sampling, sama jackknife resampling. Itu cross-validation itu bagi dataset jadi beberapa bagian untuk latihan dan uji coba model. Terus bootstrap sampling itu ambil sampel dari data dengan pengulangan untuk estimasi parameter. Kalau jackknife resampling itu hilangkan satu data setiap kali lalu hitung ulang statistiknya. Intinya resampling itu teknik daur ulang data untuk memastikan model itu tidak bias, tidak overfitting, dan bisa bekerja dengan baik di data baru. Nah, ini bisa dilihat, jadi kita ada yang ini, ada yang ini. Bagian kiri itu ilustrasi resampling. Jadi kita punya dataset, kita bagi-bagi. Dataset awal memiliki 10 baris data, dataset ini kemudian di-resample untuk membentuk beberapa subset D1, D2, D3. Setiap subset memilih sampel dari dataset awal.
bisa dengan atau tanpa pengulangan tergantung metode yang digunakan. Nah, kalau yang ini, bagian kanan, itu ilustrasi data splitting untuk model. Jadi data itu kita pisahin antara training sama testing. Ini data kita pisah ke training sama testing. Di training itu digunakan untuk melatih model, yang testing itu untuk menguji model. Oke, jadi kesimpulannya resampling membantu model agar lebih generalisasi dengan membangun beberapa subset dari dataset asli. Dua metodenya bootstrap sampling sama k-fold cross validation. Ini ada penjelasan untuk evaluasi performa modelnya, grafiknya bisa dilihat, bisa dibaca maksudnya. Cross validation, Oke, next ke metode cross validation. Kita ngapain sih cross validation? Itu kan tadi untuk resampling ya. Kita ngapain dan kenapa? Konteksnya apa? Cross validation adalah teknik resampling yang digunakan untuk mengevaluasi performa model dengan cara membagi dataset menjadi data training dan data testing berulang kali. Tujuannya tuh untuk cek performa model sama menghindari overfitting sama optimasi model. Cara kerjanya itu ya, dataset itu dibagi menjadi beberapa bagian, folds. Terus model dilatih di sebagian data, training set. Terus model diuji di bagian yang belum dipakai, testing set. Proses ini diulang beberapa kali dengan bagian testing yang berbeda. Rata-rata hasil evaluasi dari semua iterasi digunakan untuk menilai model. Terus ada jenis-jenisnya juga, cross validation itu. Ini yang paling umum, k-fold cross validation, k-CV. Ini contohnya, contoh cross validation. Terus ada leave one out cross validation. Ini contohnya. Terus ada nested, ada repeated. Ya, jadi kesimpulannya cross validation itu teknik evaluasi model yang membagi data jadi training dan testing secara bergantian. Paling umum itu dipakai k-fold CV, K95 atau K910 untuk menghindari overfitting dan memilih model terbaik sebelum dipakai buat prediksi di dunia nyata. Nah, ini ada perbedaan. Kita pakai k-fold sama LOOCV tadi, mana yang lebih baik? Ini grafiknya, ini untuk, ya gitulah. Terus ada bootstrap. Bootstrap itu clone data buat uji coba lagi dan lagi. Jadi, bootstrap itu konsepnya lo ambil sampel dari data yang ada, terus tapi boleh ada data yang kepilih lebih dari sekali. Jadi ulangin ini ratusan kali buat lihat apakah hasilnya tetap sama. Terus dipakai buat ngukur ketidakpastian dan bikin selang kepercayaan. Jadi analoginya, lo nanya 500 orang soal prediksi nilai lo, tapi beberapa orang mungkin lo tanyain lebih dari sekali. Jadi kayak, ya gitulah. Nah, ini bisa dilihat lah itu. Jadi bootstrap sampai 1, 2, 3 ada yang sama kan? Karena kita boleh ngambil data yang sama 2 kali gitulah intinya kalau bootstrap. Oh, it's the end. Oke, kesimpulan gampangnya, resampling itu cara buat ngetes model biar nggak gampang error kan. Nah, kita pakai cross validation, bootstrap, sama k-fold CV untuk cross validation. Nah, cross validation itu cek apakah model bisa diprediksi data baru dengan baik. Kalau bootstrap itu cek seberapa pasti hasil model dengan cara cloning data berkali-kali. Maksudnya ngambil data basing tanpa pengembalian. Dengan pengembalian ya. Nah, k-fold CV lebih cepat, OOCV lebih akurat tapi lama banget. Jadi kalau model nggak dites dulu, bisa jadi modelnya cuma bagus buat data latihan tapi jelek buat data asli. Jadi itulah ya, semester 4 ini kita SSD-nya sebenarnya kita perlu paham banget ini. Tapi nggak perlu sih, tapi perlu. Kalau kita mau ke akademik, kita perlu paham ini. Tapi kalau kita mau ke work di apa sih perusahaan,
nggak terlalu perlu, karena kita lebih perlu ke pemahaman dasarnya aja sebenarnya, nggak perlu sampai kita nganuin manual gitu. Tapi tetap aja kita butuh akademisi tinggi kalau misalnya terjadi suatu error gitu kan di perusahaan tersebut. Ya tapi kan kalau mau dapet cuan cepet lah ya, nggak perlu paham ini semua gitu. Oke, itulah tutor dari aku. Jangan nangis gitu dong, Nin. Nin kan, Nis. Kenapa? Enggak. Tak pikir tuh nangis. Pura-pura Pak. Canda. Udah. Kata-kata SSD.